Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas teori terkait chapter ke-76 Boruto, bahwa kenapa Sarada dan Sumire tidak terkena kekuatan pemikat dari Eida. Padahal, orang biasa lain kena semua. Kenapa mereka enggak ya? Baik, kalau begitu, langsung aja kita bahas teori apa yang mendasari hal tersebut bisa terjadi. Check it out. Seperti yang kita tahu, di chapter ke-76, ketika mereka sedang ngobrol santai dengan Eida di kamar, baik Sarada dan Sumire ketika saling berhubungan, berkomunikasi melalui jutsu telepati Ino, mereka sama-sama mengakui bahwa diri mereka tidak terkena jutsu atau kekuatan pemikat milik Eida. Padahal saat ini mereka sedang berbicara langsung dan berada di dekat Eida. Yang mana ini jelas aneh bukan? Sudah berkali-kali dijelaskan baik oleh Amado maupun karakter lain bahwa kekuatan pemikat Eida ini akan memikat semua orang tanpa terkecuali, baik tua, muda, laki, atau perempuan, menjadi tertarik dan cinta kepada Eida, sehingga pada alam bawah sadar mereka akan selalu berusaha menuruti kemauan dan keinginan Eida, walaupun pikiran dan otak mereka berusaha sebaliknya. Jadi, semua serangan ke Eida pun gak bakal berhasil karena akan dihentikan oleh alam bawah sadar mereka masing-masing. Seperti yang udah kita lihat kasusnya pada Kode maupun Delta. Namun begitu, kekuatan ini tetap ada kelemahannya, di mana para Otsutsuki atau keluarga dari Eida tidak akan mempan oleh kekuatan pemikat ini. Yang mana itu artinya Daimon selaku adik dari Eida, serta duo karakter utama kita, Boruto dan Kawaki, yang sekarang udah bisa dikatakan sebagai Otsutsuki, juga akan kebal terhadap kekuatan ini. Itulah kenapa juga Eida, yang walau kini adalah cyborg, tetap aja masih memiliki emosi dan perasaan manusia. Tetap ingin merasakan cinta sejati, bukan cinta yang disebabkan oleh kekuatan miliknya. Sehingga ia berusaha untuk mendekati dan mendapatkan cinta Kawaki, sang Otsutsuki. Nah, pun demikian, ternyata di chapter ini kita tahu baik Sarada Uchiha dan Sumire Kage sama sekali tidak terkena kekuatan ini. Kenapa sama sekali? Karena ternyata ada juga orang yang terkena sebagian atau separuh alias tidak 100% terpikat oleh kekuatan Eida, seperti Shikamaru. Yang dikatakan oleh Amado adalah karena orang yang memiliki otak dan pikiran yang kuat, yang cerdas, yang kompleks, maka efek kekuatan Eida tidak akan 100% bisa mengendalikan mereka. Itulah kenapa dicontohkan Delta yang hanyalah cyborg biasa dapat dengan mudah terpikat oleh Eida. Beda dengan Shikamaru yang memiliki pikiran yang sangat kompleks, tidak dengan mudah menuruti semua keinginan Eida. Berarti, dari sini kita ketahui bahwa Sarada dan Sumire tidak terkena sama sekali ini, berbeda dengan orang seperti Shikamaru dan Amado yang terkena dan terpengaruh sebagian. Dua cewek ini lebih cocok dikategorikan seperti Boruto dan Kawaki, yang benar-benar tidak terpengaruh. Nah, maka dari itu, menariknya di sini, kenapa mereka masuk kategori ini? Akhirnya ada setidaknya dua teori yang cukup logis terkait alasan kenapa mereka bisa kebal terhadap kekuatan pemikat Eida. Teori yang pertama adalah karena mereka berdua memiliki suatu keterkaitan dengan Otsutsuki, di mana Sarada yang merupakan seorang Uchiha, jelaskan ya, adalah keturunan jauh dari Indra yang merupakan anak Hagoromo yang merupakan anak dari Kaguya Otsutsuki. Jadi, karena terlahir sebagai Uchiha itulah, dia memiliki sebagian darah dan gen Otsutsuki yang mengalir dalam tubuhnya. Makanya, dia juga tidak terpengaruh kekuatan Eida juga. Sedangkan Sumire adalah karena dia memiliki kekuatan Nue dari Fuinjutsu Gozuteno, yang dikatakan Sasuke adalah segel yang mereplika kekuatan Kaguya dalam menjadikan suatu portal pembuka dimensi lain, di mana segel ini dibuat menggunakan sel Hashirama, yang mana karena Sumire memiliki sel Hashirama inilah dia
secara tidak langsung memiliki sebagian gen Otsutsuki di dalam dirinya. Sehingga, sama seperti Sarada, mereka tidak akan mempan terhadap kekuatan pemikat Eida. Tapi, apakah karena hanya itu saja? Kalau iya, kelemahan teori ini sangat banyak ya teman-teman. Karena apa? Kalau cuma memiliki sebagian kecil darah Otsutsuki bisa tahan kekuatan pemikat Eida, ya selesai tuh Eida. Di Konoha, berapa banyak keturunan dari klan Hyuga yang juga memiliki darah Kaguya dari Hamura? Atau karakter-karakter lain seperti Tsunade Senju, Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki, yang juga keturunan dari Kaguya. Belum lagi pemilik sel Hashirama, seperti Orochimaru, Yamato, dan sebagainya. Sebegitu banyaknya karakter yang memiliki sebagian darah atau gen Otsutsuki, maka Eida bukan ancaman lagi dong. Karena banyak banget counter untuk mengalahkan Eida. Ya enggak? Masa seperti itu sih? Hehe. Selain itu, kelemahan teori ini adalah kenapa kode dia punya kekuatan Shinjutsu dan kinetic Shibai kan ya dalam cakarnya. Kok juga terkena kekuatan Eida? Harusnya kalau Sumire yang punya kekuatan Nue jadi bisa kebal terhadap kekuatan Eida, kenapa kode enggak? Berarti teorinya kurang benar ya. Bukan itu alasan Sumire dan Sarada nggak terpengaruh kekuatan pemikat Eida. Terus yang benar adalah kemungkinan teori kedua. Mereka memiliki cinta sejati kepada Otsutsuki alias kepada Boruto. Sehingga karena kekuatan Eida tidak bisa memikat Otsutsuki, maka kepada orang yang cinta, dalam artian cinta antara lawan jenis ya, kepada Otsutsuki, maka juga akan sama, tidak akan terpikat. Seperti yang kita tahu, Sarada sudah fix ya memiliki rasa kepada Boruto. Seperti ketika di chapter ini, saat Eida menanyakan bagaimana perasaannya kepada Boruto, Sarada jadi salah tingkah dan agak tersipu malu ketika ditanyai hal demikian. Begitu juga dengan Sumire. Dari dulu, kita tahu bahwa dia memiliki rasa kepada Boruto sejak dia diselamatkan oleh Boruto dari jurang kegelapan ketika Sumire hendak menghancurkan Konoha dengan Nue. Jadi, karena cinta mereka kepada Otsutsuki sangatlah besar, sangatlah nyata, membuat kekuatan Eida jadi tidak berefek kepada mereka. Iya nggak? Kalau menurut gue, ini lebih masuk akal sih, dan secara narasi plot kedepannya akan jauh lebih bagus daripada teori pertama yang memiliki banyak kelemahan. Karena ini juga bakal sejalan dengan kenapa Eida memanggil Sarada dan Sumire secara khusus untuk masuk ke rumah. Karena mungkin aja ya, Eida yang tahu kelemahan kekuatannya ini ingin memastikan apakah mereka berdua secara khusus terkena kekuatannya atau enggak. Jika menurutnya benar mereka tidak terkena kekuatan pemikatnya, maka bisa dipastikan Eida akan melakukan sesuatu yang berbahaya kepada mereka berdua sebagai bentuk jaga-jaga atau waspada, karena mereka berdua bisa mengancam nyawa Eida sendiri. Yang mana, kalau kita sambungkan ya dengan penglihatan masa depan Boruto di chapter sebelumnya, kenapa Sumire tidak ada di penglihatan Boruto? Karena dia sedang disiksa atau dikurung atau diapainlah oleh Eida dan Daimon. Karena ketahuan Sumire tidak terkena kekuatan pemikat Eida. Sehingga atas alasan itu Boruto mengamuk dan kepribadiannya berpindah ke Momoshiki. Terjadilah hal yang dilihat di masa depannya, di mana seluruh Jonin mencarinya, termasuk Shikadai, Mitsuki, dan kawan-kawan yang udah terpikat dengan kekuatan Eida, sekarang jadi marah dengan Boruto dan mengatakan hal-hal demikian. Karena Borushiki telah melukai Eida atau bahkan membunuhnya. Karena seperti yang kita tahu, Momoshiki juga sudah mengetahui rahasia kekuatan Eida sebenarnya di chapter ke-76 ini. Apakah termasuk Shinjutsu atau bukan? Tentunya, dia jadi tahu juga bagaimana cara mengalahkan Eida dan Daimon sekalian kan ya. Secara Eida dan Daimon adalah saudara, kekuatannya pasti jatuh juga nggak dari pohon yang berbeda juga kan ya. Kemudian tentang Kawaki yang sebenarnya nggak terlalu peduli dengan Eida,
tetap akan melawan Borushiki, ya karena dia benci seluruh Otsutsuki dan berusaha membunuh Momoshiki yang sedang keluar dari tubuh Boruto ini. Ya nggak teman-teman? Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.